Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan Markus 15-16. Dan saya akan membacakan satu bagian utama dari bagian ini dari Markus 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara, pernyataan ini rasanya terus menggema dalam kehidupan orang Kristen, bukan? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Yang percaya diselamatkan, tetapi yang tidak akan dihukum. Ini adalah sebuah berita dari sebuah kisah di balik Injil tersebut. Sebelumnya jika kita membaca pasal 15-16 ini, maka kita menemukan bagian yang sangat familiar, bahkan mungkin kita sudah hafal kisahnya. Tetapi saya mau mengajak kita boleh review kembali kisah Yesus ini. Mulai dari kisah Yesus di Pilatus, di mana banyak tuduhan palsu yang diberikan pemimpin agama kepada Yesus. Tetapi menariknya Pilatus sendiri tahu Yesus tidak bersalah. Tapi karena ada tekanan massa, maka keputusan yang diambil adalah Yesus disalibkan dan mereka membebaskan Barabas. Kemudian Yesus diolok-olok, Yesus diejek sebagai raja orang Yahudi, dikenakan mahkota duri dan dipukuli oleh tentara Romawi. Bahkan sampai Yesus disalib pun orang juga tetap mengejek Yesus karena tidak turun dari salib. Lalu memasuki kematian Yesus pada pukul 3, Yesus berseru kepada Allah, kemudian ia menyerahkan nyawanya, dan Yesus mati. Dan di saat itulah tirai bait suci juga terbelah, yang membuat seorang perwira Romawi mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu Yesus dikuburkan oleh seorang majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, yaitu Yusuf dari Arimatea. Ia meminta izin untuk menguburkan tubuh Yesus. Dan ia membaringkan Yesus di kubur baru yang dipahat dari batu. Dan dalam kebangkitan Yesus, mula-mula itu diketahui oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus beserta Salome, di mana mereka pagi-pagi pada hari pertama minggu itu datang untuk mengurapi tubuh Yesus. Tetapi yang didapati mereka adalah kubur itu kosong. Dan mereka menemui seorang muda yang memakai jubah putih duduk dan memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri juga ke murid-muridnya. Pertama pada Maria Magdalena, di mana Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu mengabarkan kebangkitan Yesus, tapi ia tidak dipercaya. Kemudian Yesus juga menampakkan diri pada 2 orang ketika perjalanan keluar kota, dan 2 orang itu memberitakannya, tapi mereka juga tidak dipercaya. Dan terakhir Yesus menampakkan diri pada 11 orang, yaitu semua muridnya, yang sedang makan dan mulanya tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Tetapi disitulah Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Lalu Yesus memberikan amanat agung, yaitu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu terangkatlah Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, sementara murid-murid melanjutkan misi Allah dengan kuasa Allah. Saudara, ini kisah kalau difilmkan akan dibilang orang happy ending, bukan? Tidak hanya mati, tapi bangkit kembali. Ada plot twist yang bikin orang itu nggak percaya sama realita ini. Dan pada bagian ini saya juga memperhatikan kenapa harus Yesus. Kenapa orang yang tidak bersalah malah disalibkan? Kenapa Yesus mau menanggung semua hal ini? Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya menemukan bahwa apa yang Yesus lakukan adalah ia mengerjakan misi Allah untuk menyelamatkan umat berdosa. Dan ia hidup taat bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ketika saya bayangin Yesus teriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah sebuah bagian yang paling menyakitkan, karena di saat itulah Allah berpaling. Karena semua dosa manusia, hinaan dan hukuman itu justru ditanggung pada Yesus. Tapi karena kasih, ini adalah hal yang rela Yesus lakukan agar manusia berdosa, yaitu saudara dan saya, bisa memiliki akses kepada Allah. Yang nyatanya tirai bait suci itu terbelah, dan ini menandakan bahwa tidak ada lagi pemisahan manusia kepada Allah, karena Yesus sendiri yang menjadi perantaranya. Dan tidak berhenti sampai pada kematiannya, melalui kebangkitan Yesus, kita ikut menang atas maut, dan jaminan hidup kekal itu diberikan pada setiap kita yang percaya. Bahkan, ini sebuah berita yang seharusnya kita imani, bukan? Karena ini menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang mati dan bangkit, mengalahkan maut, yang memerdekakan setiap kita yang percaya. Sehingga setiap kita yang percaya, kita juga dipanggil dan diutus dalam misi Allah ini, yaitu untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara, kita pasti sudah memahami misi ini, tetapi kita juga sering mengabaikan dan tidak melakukannya, bukan? Saudara, ketika kita mengabaikan misi Allah ini, sebenarnya kita menjadi orang yang disfungsional.
Karena pada mulanya Allah kita adalah Allah yang bermisi, dan Dia mau kita juga menjalankan fungsi kita yang bermisi, agar banyak orang dimenangkan dan diselamatkan. Sekarang, maukah kita melakukan misi Allah ini? Kiranya Allah yang mengutus kita di dalam dunia, Ia juga yang turut bekerja dan meneguhkan Injil yang kita bagikan pada sekitar kita. Amin.